Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Wakil Ketua DPRD Morowali Utara merespon keras pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Muhaimin Iskandar bohong soal hilirisasi nikel ugal-ugalan. Luhut juga mengklaim hilirisasi nikel di Morowali mendongkrak perekonomian masyarakat, tapi faktanya hanya dinikmati kalangan tertentu. Wakil Ketua DPRD Morowali Utara yang juga Wakil Ketua PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menantang Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan untuk datang ke Morowali dan adu data soal hilirisasi nikel yang diunggulkan oleh pemerintah. Padahal faktanya menurut Safri banyak kejanggalan yang terjadi mulai dari abainya perusahaan terhadap keselamatan pekerja hingga keuntungan yang hanya dinikmati segelintir orang. Makanya justru saya pertanyakan, yang dia maksud pertumbuhan ekonomi itu yang mana, masyarakat yang mana? Ayo kita cek. Ini kita bicara fakta, jangan hanya karena kita ingin menjadi tameng pemodal, lantas kemudian nasib rakyat yang hari ini berteriak, lantas kemudian kita abaikan. Contoh yang paling konkret, hari ini perputaran uang di tengah-tengah masyarakat Lingkar Tambang sangat sulit, Pak. Perputaran uang. Ini kan salah satu indikator kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Daya jual beli sangat menurun karena kenapa? Perputaran uang di daerah ini susah. Makanya justru kemudian saya ingin mempertanyakan, Bang Luhut ini pakai data soal kemudian pertumbuhan ekonomi, data dari mana? Jangan-jangan itu hanya data kelompok elit yang kemudian ingin menjadi pemanis saja, seakan-akan ekonomi masyarakat di sini baik-baik saja. Ya tunggu dulu. Nah, oleh karena itu gini Bang, kalau kita mau, ayo kita turun ke lapangan, kita adu data dan kita cek bagaimana kondisi masyarakat hari ini. Sebelumnya Luhut merespons Kapten Timnas Amin Thomas Lembong yang menjawab tuduhan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bahwa Tom Lembong dan Muhaimin anti nikel. Dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Luhut menyerang balik Tom Lembong lewat media sosialnya dan mengklaim harga nikel lebih baik sebelum hilirisasi. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Tim Liputan Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ternyata gayung bersambut Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Muhammad Safri menantang Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan agar datang ke Morowali, adu data dengan dia tentang apa yang disampaikannya bahwa Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, berbohong atau melakukan pembohongan publik untuk mencapai posisi. Sekaitan dengan pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin di dalam debat cawapres putaran keempat baru lalu, yang antara lain mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan hilirisasi yang ugal-ugalan atau merusak lingkungan. Sekarang dia ditantang oleh wakil rakyat setempat. Tentu saja kita berharap Luhut mau melayani tantangan dari Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini. Dan kita tentu berharap hasil adu data, adu fakta antara Luhut Binsar Panjaitan dengan
Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Muhammad Safri ini tersebar nanti ke publik sehingga tahu mana sesungguhnya yang bohong atau melakukan pembohongan publik. Sebab bagaimanapun kita tentu tidak enak mendengarnya ketika Luhut Binsar Panjaitan menyebut-nyebut nama Muhaimin Iskandar melakukan pembohongan untuk mencapai posisi. Sebab kita tahu Muhaimin Iskandar itu seorang anak santri, cicit dari seorang pendiri Nahdlatul Ulama NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia. Sulit orang selama ini mungkin yang berani mengatakan Muhaimin Iskandar ini bohong. Sulit sekali. Mungkin yang paling berani itu Luhut ini. Apakah Luhut sudah sangat memahami benar pengertian bohong itu di dalam Islam? Kalau kita yang awam dengan ilmu tentang keislaman ini, kalau sudah ada orang bicara bohong kepada seseorang padahal dia beragama Islam, itu menyakitkan sekali dan merendahkan sekali. Apalagi Muhaimin Iskandar ini sekarang seorang cawapres dari partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang merupakan partai yang lahir dari rahimnya NU. Dan lagi juga didukung oleh partai PKS. Yang kita tahu partai PKS itu partai Islam. Yang lagi didukung oleh partai umat, kita tahu partai Islam. Dan lagi didukung oleh partai Nasdem. Partai Nasdem itu partai nasionalis kebangsaan yang jiwa kebangsaannya tidak bisa diragukan. Dan tidak hanya sekedar mendukung, tetapi juga mendukung dan mengusung. Alangkah besar dampaknya kepada masyarakat jika tidak cepat kata-kata bohong yang disuntikkan oleh Luhut kepada cawapres yang sekarang sedang sibuk di tengah-tengah rakyat. Kita juga tentunya bertanya, sesungguhnya apa maksud Luhut menyampaikan sengaja menyebut kata bohong terhadap Muhaimin Iskandar ini? Apa sesungguhnya? Apakah benar-benar hanya karena Muhaimin Iskandar mengkritik hilirisasi yang menurut Muhaimin Iskandar ugal-ugalan dan mencemarkan lingkungan ini? Ataukah ada maksud dari Luhut untuk menggerus elektabilitas Anies Muhaimin? Kalau ada maksud untuk menggerus elektabilitas Anies Muhaimin, ini sudah sangat politis sekali. Kita tahu Luhut ini sekarang bukan cawapres, bukan capres. Dia Menko Kemaritiman dan Investasi yang digaji dia oleh rakyat selaku pejabat negara. Ini sekali lagi kita juga berharap kepada Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Bapak Muhammad Safri ini, agar mau nanti menyebarkan hasil adu data, adu faktanya dengan Luhut Binsar Panjaitan, khususnya di Morowali Utara. Tolong Pak Safri agar nama baik dari Muhaimin tidak sampai menggerus elektabilitas dia di saat-saat kondisi politik seperti sekarang ini. Kalau memang tidak terbukti Muhaimin Iskandar ini melakukan pembohongan publik untuk mencapai posisinya, ini perlu dituntaskan persoalannya.
agar tidak sedikit-sedikit mudah saja mengatakan ini bohong, ini bohong, ini bohong. Kita tidak yakin Luhut ini tidak mengerti apa arti kata bohong itu. Semoga secepatnya Luhut bisa melayani tantangan dari Wakil Ketua DPRD Morowali Utara Muhammad Safri ini. Rakyat sedang menunggu sekarang ini. Siapa sesungguhnya yang berbohong? Siapa sesungguhnya yang melakukan pembohong publik? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.